Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua saudaraku, dimanapun kita berada, orang-orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sepanjang hari ini Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Kita boleh mengerjakan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan, dan biarlah apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari-hari yang kita lalui, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kita akan kembali di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong setiap kita mengerti dan memahami, dan kita boleh mengerti kembali kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab hari ini Tuhan jadikan bagi kami untuk kami boleh menikmati kembali berkat-berkat Tuhan lewat firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami dapat mengerti, memahami kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan kami percaya dan akan terus kami percaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, judul renungan kita pada malam hari ini adalah Tuhanku dahsyat. Mari kita membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Satu bagian firman Tuhan yang mungkin kita sudah pernah baca, tetapi biarlah kita boleh kembali mengulang, sebab kita percaya bahwa firman Allah selalu baru bagi kita semua. Amin. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu pembacaan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh belajar dari setiap ayat ini, menyatakan dan menceritakan bagaimana bangsa Israel mereka mengalami satu peristiwa yang besar, peristiwa yang penting. Mereka mengalami kemenangan besar atas musuh-musuhnya. Sementara kita mengerti bahwa musuh-musuh yang mereka hadapi itu jauh lebih kuat daripada mereka. Bangsa Israel sungguh menyadari bahwa pertolongan mereka itu datangnya dari Tuhan. Ketika bangsa ini menyadari dan mereka datang kepada Tuhan, ayat yang keempat dikatakan di sana bahwa ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa ini datang kepada Tuhan,
Firman Allah berkata, Ia Tuhan sendiri yang menaklukkan bangsa-bangsa itu ke bawah kaki mereka dan mereka mengalami kemenangan. Saudara, satu hal yang sungguh luar biasa. Ketika berada dalam satu situasi yang begitu berat, Tuhan datang untuk menolong mereka. Kita sungguh bangga dan kita kagum kepada Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Dia adalah Allah seluruh bumi ini. Dia menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan gentar menghadapi hidup kita. Seringkali kita menghadapi banyak sekali tantangan. Banyak mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Dan memang bahwa manusia selama dia hidup, dia ada dalam pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seakan kita tidak berdaya dan menjadi lemah ketika kita berada di dalam situasi pergumulan. Kita tidak akan mampu mengatasi situasi-situasi yang berat itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita pun tidak akan mampu menghadapi situasi yang sulit itu dengan diri kita sendiri, saudara. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat perlu Tuhan di hidup kita. Tuhan yang dahsyat itu sangat kita perlu. Tuhan yang hebat, yang maha tinggi, Raja seluruh dunia, bumi ini. Kita sangat membutuhkan Dia. Oleh sebab itu jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Firman Allah berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang itu adalah orang yang terkutuk. Tetapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Dan firman Allah berkata, diberkatilah setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Saudara, bukankah kita memiliki seorang penolong yang tidak pernah terbatas dan dibatasi oleh hal apapun? Pribadi itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia bukan hanya sebagai perlindungan, sebagai kekuatan, tetapi dia juga adalah pribadi penolong yang maha hadir dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Jangan pernah lupakan saudara, dan sadarilah bahwa di dalam hidup ini, di dalam diri kita ada pribadi Roh Kudus, Sang Penghibur, penolong dan penasehat itu. Kita boleh saja menghadapi pergumulan-pergumulan terbesar dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita punya Roh Kudus yang selalu siap menolong kita. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang besar itulah yang memampukan saudara dan saya untuk menghadapi setiap tekanan-tekanan hidup, pergumulan-pergumulan hidup, kesusahan yang sedang kita alami hari-hari ini. Saudara, jangan pernah lupa bahwa Roh Kudus selalu siap menolong saudara dan saya. Artinya tidak perlu ada hal yang perlu
khawatirkan secara berlebihan. Sebab hari esok, karena kita telah diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menghadapi hari esok, masa depan di depan kita. Roh Kudus selalu ada. Dia beserta kita setiap saat, saudara. Dia penolong dan gagal. Oleh sebab itu, saudaraku, mari terus dan selalu berpegang pada Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan saudara dan saya. Dia Tuhan yang hebat. Dia Allah yang menjamin hidup kita. Jika kita mengerti kebenaran ini, saudara, maka tentu kita akan dapat dan mampu berkata seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ketiga sampai keempat. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak akan takut. Mengapa, saudara? Sebab Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang hebat, Tuhan yang adalah Raja seluruh bumi ini ada di dalam diri saudara dan saya lewat Roh Kudus. Dia ada di dalam kita, saudara. Dia tidak diam, dia bergerak di hidup kita. Kalau sampai saat ini kita ada, ini karena kebaikan Tuhan. Rohnya bergerak di hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, tetaplah berpegang erat kepada Roh Kudus. Jika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat berat, bahkan hari-hari ke depan, kita tidak tahu akan seberat apa. Tetapi kita sungguh bersyukur dan bangga. Sebab Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, yang kita percaya, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia memberikan satu jaminan yang pasti, bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, sekali-kali tidak akan membiarkan, tetapi Dia ada beserta dengan kita. Dia Allah El Shaddai, saudara. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Biar kita mengalami kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan dan situasi yang berat. Di tengah krisis demi krisis, biar kita alami Tuhan yang dahsyat itu. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap bergantung, berpegang, andalkan Tuhan. Mari bersama kita meneguhkan iman kita, saudara. Membangun terus iman kita di atas dasar firman Tuhan yang kuat dan kokoh. Apapun yang terjadi, biarkan firman Tuhan itu akan terus menolong kita, meneguhkan kita. Dan saat ini firman Tuhan sedang mengingatkan kita kembali bahwa di tengah-tengah situasi yang sukar ini, ada Tuhan yang dahsyat. Ada Roh Kudus yang selalu siap menolong kita, menemani kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Namun saudara, jika saat ini kita ada yang mengalami rasa takut dan khawatir itu, gelisah itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar kembali dari seorang Daud. Dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat sampai yang kelima. Daud ini yang dia lakukan. Dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Ini yang dilakukan Daud, saudara. Ketika dia dalam satu situasi ini, dia hanya menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita hanya dapat percaya. Kita hanya dapat berpegang kepada Tuhan. Kita hanya akan terus meneguhkan iman kita di hadapan Tuhan.
Sebab kemampuan-kemampuan kita sangat-sangat terbatas untuk menghadapi hari-hari yang akan sukar dan terus sukar di hadapan kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah keluar dari pimpinan Tuhan. Pemazmur berkata, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Pada ayat yang keempat dari bacaan kita berkata, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Tuhan sebab Dia Raja kita, bermasmurlah bagi Dia. Setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, persiapkanlah pujian yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Persiapkan itu saudara. Sehingga Tuhan senang dengan apa yang kita persembahkan. Malam hari ini adakah di antara saudara yang sedang mengalami kegelisahan, kekhawatiran mungkin? Percaya saudara, Tuhan ada bersama dengan engkau. Percaya kepadanya, puji firman-Nya, dan biarlah seluruh hidup kita ini, kita hanya gantungkan kepada Tuhan yang dahsyat, pemilik langit, bumi, dan seluruh isinya. Izinkan hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk cakap menanggung segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami malam hari ini. Terima kasih untuk setiap janji firman Allah. Terima kasih untuk keyakinan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang dahsyat. Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi. Engkau Raja seluruh bumi ini. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Teruslah bawa kami untuk tetap dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Dan ajar kami tetap percaya bahwa Engkau Allah selalu ada bersama-sama dengan kami lewat Roh-Mu yang kudus. Berkati tiap-tiap umat-Mu yang mendengar renungan ini. Apapun pergumulan hidup mereka di dalam nama Yesus, mereka mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terpuji Tuhan sampai selamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
gerejaku adalah rumahku.